Let's pray together. Our Father in heaven, thank you for your blessing until now. Now we start to study. Please bless us. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Nah, ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja dan rumah-rumah ibadah, melainkan berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap hari. Ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah setiap hari Minggu dengan rajin. Tidak juga terbatas pada menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan saja. Surat Yakobus 1 ayat 26-27 mencatat bahwa ibadah yang murni adalah ibadah yang benar, adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Jadi, ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita. Yang pertama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika menjelaskan pengertian ibadah dalam Roma 12 ayat 1-2. Bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh tidaklah diartikan secara harfiah dengan mengorbankan tubuh. Mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua pikiran kita, perkataan dan perbuatan dapat terjadi dan terungkap melalui bagian-bagian tubuh kita. Kita berpikir menggunakan bagian tubuh yang disebut otak. Kita berkata-kata menggunakan bagian tubuh yang disebut mulut. Kita berbuat sesuatu atau bertindak menggunakan bagian tubuh, misalnya tangan atau kaki. Oleh karena itu, apapun yang kita pikirkan, semua kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya harus benar, sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, yaitu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, segala tindakan yang kelihatan oleh mata manusia seperti berdoa, berbakti, membaca Alkitab, menolong orang lain, berbuat baik, bila tidak dilakukan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, tidaklah dapat dikatakan sebagai ibadah. Itu hanya sandiwara atau pura-pura. Allah menyelidiki dan melihat ketulusan hati kita, bukan hanya tindakan yang kita lakukan. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai tindakan nyata ibadah yang sejati. Misalnya, kita menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Mulut digunakan untuk mengatakan hal yang baik dan benar, atau untuk memuji teman, bukan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Tangan kita gunakan untuk membantu orang tua. Kaki digunakan untuk bergegas menolong sahabat, bukan untuk menendang atau bukan untuk menendang orang lain ketika marah. Dan telinga untuk mendengar nasihat guru atau pelajaran di sekolah atau nasihat orang tua di rumah. Tindakan nyata lainnya yang dapat kita lakukan adalah melayani orang yang lemah, menolong orang miskin, membantu orang yang kesusahan, menghibur teman yang sedih, bersahabat dengan semua orang, berkata jujur kepada semua orang, bersikap ramah dan sopan, serta tidak mementingkan diri sendiri. Kamu dapat nyatakan ibadah yang benar melalui tindakan sederhana yang dapat dimulai di rumahmu sendiri, yaitu patuh dan taat kepada orang tua.
menyayangi kakak dan adik, rajin belajar, rajin membuat pekerjaan rumah, rajin ke sekolah, serta tidak terlambat ke sekolah atau sekolah minggu. Dengan demikian, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat. Misalnya di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat bermain atau rekreasi, atau di tempat semua lokasi di mana kamu berada. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun setiap hari, setiap saat, serta ibadah sejati itu ditunjukkan kepada semua orang. Itu berarti kita harus menjaga setiap sikap, perkataan, dan tindakan kita. Kita tidak boleh menyakiti hati siapapun. Kita harus berlaku adil, jujur, benar, dan selalu memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ya. Nah, sekarang tugas kamu ya, setelah kita mempelajari, setelah kamu mendengar semua ceramah saya dari awal, sekarang kamu ditugaskan. Yang pertama itu adalah apa yang kamu pahami tentang ibadah sejati. Saya ulangi, apa yang kamu pahami tentang ibadah sejati. Yang kedua, bacalah kembali Roma 12 ayat 1 sampai 2. Apa arti perkataan Rasul Paulus dengan kalimat berikut ini, yaitu ibadah sebagai tindakan mempersembahkan tubuh. Saya ulangi. Bacalah kembali Roma 12 ayat 1 sampai 2. Apa arti perkataan Rasul Paulus dengan kalimat berikut, yaitu ibadah sebagai tindakan mempersembahkan tubuh. Itu saja, hanya 2 tugas pada hari ini. Thank you.